Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afdalal mujahidina alal qa'idina darajah. Wa huwa alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdullah المبعوث بالدين القويم ومنهاج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين أما بعد أيها الإخوة وأخوتي في الله الأحبة حي بنا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي قد أعطانا كثيرا من نعمه الذي لا نخصى ولا نعد كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وصلي ونسلم على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد ترك أمته على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. Teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya cintaikan Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali lagi belajar bersama-sama mempelajari salah satu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan ciptakan, yaitu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Maka teman-teman sekalian yang saya cintaikan Allah, alhamdulillah, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Al-Futuwah yang masih istiqomah untuk menyelenggarakan salah satu di antara rutinitas kajian, ya kajian ini terutama yaitu kajian tahsin setiap pekannya. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, maka ya patutlah bagi kita mengambil manfaat ya dari apa yang saat ini sedang diusahakan oleh teman-teman daripada lembaga dakwah ya Al-Futuwah atau STT PLN ya yang diketuai oleh Akhina Awi ya. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Dan semoga kita semua para hadirin wal hadirat mengambil hikmah, mengambil manfaat pelajaran dari apa yang kita pelajari saat ini dan pelajaran-pelajaran berikutnya pada pertemuan-pertemuan ya selanjutnya insya Allah. Baik, melanjutkan materi kita, pembelajaran kita seputar ilmu tajwid ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kembali sifat yang tidak punya lawan. Melanjutkan ya, salah satu di antara sifatnya adalah al-inhirab. Pada pertemuan pekan lalu ya, boleh minta diturunkan slide-nya. Nah, pada pertemuan lalu kita telah membahas poin yang ketiga yaitu sifat lin ya. Lin ya berarti suara yang lembut terjadi apabila ya hurufnya di situ waw ataupun ya sukun ya sebelumnya berharokat fathah. Kemudian pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga ada pembahasan qalqalah, kemudian ada pembahasan safir ya. Nah, sekarang kita akan membahas al-inhiraf. Bagi teman-teman yang mungkin tidak ikut atau tidak hadir ya, maka bisa teman-teman sekalian mampir ke channel daripada Al-Futuwah atau di channel Aba Matriha untuk menyimak ya materi-materi ya yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan membahas malam hari ini yaitu sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf ini ya, di sana ada syair ya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad
Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari, ya. Beliau adalah salah satu ulama qiraah, ya. Beliau mengatakan, ya ini saya kutip singkatnya saja, ya kalau kita bacakan atau kita tulis panjang nanti nggak fokus mau mana yang mau dipelajari hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang saya garis bawahi itu, ya, yang saya berikan blok kuning, oke. Nah, wawun wa ya'un sukkina wan fataha walinhiraf qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashishi nudadan istatil. Nah, jadi sifat huruf yang tidak memiliki lawan selanjutnya yang keempat adalah al-inhiraf. Adalah apa? Al-inhiraf. Inhiraf ini ya diambil dari ucapan beliau walinhirafu suhiha fil lami warra. Dan al-inhiraf ini ya fil lami warra, pada huruf lam dan huruf ra. Apa itu al-inhiraf? Ya, apa itu al-inhiraf? Nah, kalau sofir artinya desis, kalau qalqalah artinya mantul, kalau alin artinya lembut. Nah, al-inhiraf artinya menyimpang. Ya, al-ilhad atau al-mail. Dalam akidah, ya biasanya lawan dari akidah sahihah adalah al-akidah, tadi dibahas ya, bahwasanya ada kajian akidah juga. Jadi ya al-akidah mukhtalifah atau al-akidah al-ilhadiyah, akidah yang menyimpang, ya, mulhid. Nah, al-inhiraf di sini ya artinya menyimpang makhrajnya. Nah, maka kita akan bahas ya pada pembahasan kali ini secara tuntas sifat al-inhiraf. Baik, silakan diturunkan lagi. Nah, pengertian dan juga penjelasan al-inhiraf. Secara bahasa atau secara lughah, ya inhiraf ini diartikan dengan al-mailu wal udul, condong atau miring. Jadi menyondongkan. Ya, dia tidak sesuai, harusnya lurus sesuai dengan makhrajnya gitu ya, sesuai. Nah, ketika dia sudah masuk al-inhiraf sifatnya yaitu pada huruf lam ya dan juga huruf ra, maka dia miring. Nah, miringnya karena ada suatu sebab tentunya. Nah, kita akan bahas nanti sebabnya insyaallah. Jadi secara bahasa ya, inhiraf diartikan dengan al-mailu wal udul, condong atau miring. Oke. Kemudian secara istilah, nah di sini saya bawakan 2 poin. Huruf yang mengucapkannya ya, atau huruf dengan cara pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Taib, benar. Karena ra dan lam kalau kita kembali flashback pembahasan masalah makhraj ya, bahwa ra dan lam kalau antum tidak menyimak atau tidak hadir pembahasannya bisa mampir ke channelnya ya, Abama atau channel Al-Futuwah. Jadi kita membahas secara tuntas saat itu pembahasan mengenai tentang lam dan ra makhrajnya. Jadi lam dan ra memiliki makhraj di ujung paling luar lidah seperti ini. Ya. Ibnu Jazari mengatakan ya, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Jadi ra ya adanya di mana? Di dhahrin, di punggungnya. Walam yudanihi, lam itu ada di sininya, di paling depan. Ya. Batas tepi lidah di sini, ujungnya. Nah, jadi ya ujung lidahnya miring ketika sudah makhrajnya atau ketika mengeluarkan makhrajnya dimiringkan. Karena sebab apa? Ya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Kemudian yang kedua, poin yang kedua istilahnya adalah condong atau berpindahnya huruf setelah keluar dari makhrajnya. Ini sama saja poinnya, ya. Artinya ketika sudah mengucapkan huruf, ya, huruf apa? Hurufnya yaitu la sama ra. Nah, dalam keadaan tertentu dia al-mail, ya,
Al-mail. Kemana mailnya? Ya, mail itu artinya tadi apa? Inhirab, menyimpang dari makhrajnya. Oke. Nah, kita akan bahas poinnya. Ra. Ra ya, makhrajnya adalah punggung lidah di belakang gusi atas. Jadi punggung lidah yang ini, antum bisa lihat ya, berada di gusi atas. Ya, jadi berada di gusi atas. Seperti ini ya, gusinya. Mulutnya ra gitu ya. Ra, ra, ra gitu ya. Ra, tidak boleh maju mulutnya. Ro, tapi ra, ra gitu ya. Demikian. Ra, tidak boleh ru, ra. Nah, ini makhrajnya ra. Oke. Ketika dalam keadaan tertentu, nah, inhirab maksudnya menyimpang ke belakang gigi ya, berarti dari tadi di gusi dia ditaruh di mana? Di gigi, pas di belakang giginya, turun ke bawah saat tipis ya, yaitu kasrah. Jadi ra, ru, ri, tipiskan di belakang gigi. Ri, ri ya, gigi apa itu? Berarti makhraj lam. Jadi condongnya kemana? Kalau ra ke makhraj lam. Saat apa? Saat kasrah. Min fir'auna, fir, min fir'aun, fir, tidak boleh fir ya, ra-nya berada di gusi, fir, tapi apa yang benar? Fir, bukan fir. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ra kasrah, maka inhirab kemana makhrajnya? Ke lam. Lam itu di mana? Nah, kita bahas lam. Ujung tepi ya, ujung tepi lidah ke gigi atas. Ujung tepi lidah ya, kemana? Ke gigi atas. La gitu ya, ucapkan la, li, lu, tidak terlalu ke atas ya. Kalau ke atas jadi lo nanti. Nah, kita akan bahas. Nah, la ini inhirabnya saat apa? Ya, menyentuh gusi atas saat, nah, menyentuh gusi atas itu berarti makhraj nun ya. Jadi na itu di sini ditaruh di gusi. Nah gitu ya. Jadi la condongnya ke nun berarti. Saat apa? Saat tebal. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan lam jalalah. Bersambung dengan apa? Lam jalalah atau lafadz Allah. Ini udah kita bahas waktu pembahasan surah Al-Ikhlas ya. Allah ya, jadi a harusnya dia berada di gigi ya, gigi seri ar-rubai dengan al-anyab ya, dengan as-sanaya. Jadi ada 6 gigi, 2 ya gigi kelinci yang biasa disebut adalah itu namanya sanaya, 2 lagi sampingnya rubai, dan 2 lagi sampingnya al-anyab. Disitulah makhraj la gitu ya. Jadi ke gigi la ya. Tapi namun ketika dalam keadaan inhirab berarti apa? Tebal dengan lafadz Allah gitu ya. Maka ditaruh di gusi. Allah, tidak boleh Allah ke gigi. Allah tidak. Tapi apa? Allah. Qul huwallah. Loh, bukan lah ya. Ingat dalam keadaan apa? Tebal ya. Berarti dhammah pun demikian. Alaihullah ya, dalam surah Muhammad, dalam surah alaihul ya. Qul huwallah. Humul ya, humullah. Tidak boleh humullah, humullah. Langsung ditaruh di mana? Di gusi. Ya, seperti itu. Itulah cara bacanya. Ya, jadi ra dan la ya adalah 2 huruf yang memiliki sifat apa? Inhirab. Saat apa? Kalau ra saat dia tipis ya, kalau la saat dia tebal bersambung dengan lafadz Allah. Ya, demikian ya sifat inhirab ini. Karena kalau teman-teman cari
referensi berkaitan masalah inhirab ini jarang ditemukan ya. Biasanya hanya dibahas secara singkatnya aja. Yang inhirab itu yang menyimpang dari makhrajnya. Nah, menyimpang makhrajnya bagaimana cara pengucapannya? Ya, saat apa itu tidak diberikan ya. Saya coba cari beberapa referensi, ya saya tidak temukan itu ya. Dan alhamdulillah ya saya menemukannya dan saya memberikan kepada teman-teman sekalian yang saat ini hadir. Maka sangat beruntung sekali bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang ketika kita membahas makhraj inhirab ini insya Allah dengan jelas. Ya, jadi inhirab itu tidak dipraktekkan makhrajnya sifatnya ya ketika hurufnya dalam keadaan berharokat fathah, kasroh, dhammah, bukan ya, tapi pada saat tertentu. Oke. Makanya sifat ini ya, sifat apa itu? Ya, sifat inhirab ini ya dipraktekannya khusus pada saat tertentu. Khusus, oke? Khusus. Begitu juga ya makhraj-makhraj atau sifat-sifat yang lainnya, terutama sifat yang tidak memiliki lawan ya, yaitu sifat sofir, sifat qalqalah dan sifat lin. Begitu ya. Baik, teman-teman, selanjutnya di slide ke bawah. Slide ke bawah. Nah, rincian daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf yang memiliki sifat inhirab. Ya, ini sifatnya. Yang pertama adalah huruf ra. Ra ya memiliki sifat jahr. Kemudian tawassut. Jadi jahr tuh suaranya tidak nafasnya tidak mengalir. Tawassut pertengahan. Ya, makanya dia tidak menekan or atau dilepas. Ar nggak boleh. Makanya Ibnu Jazari menegaskan wa akhfid takriran idza tushaddadu. Bahkan sampai ra-nya dalam keadaan berharokat tasydid ya, yang harus melihatkan kegetarannya gitu ya, harus diikhfakan, harus disamarkan. Bismillahirrahman, tidak hirrahman, seperti itu ya. Kemudian dia memiliki sifat istifal. Apa itu istifal? Istifal artinya ya suaranya ya, suara dan pangkal lidahnya melepas ya, karena dengan infitah juga sama. Sedangkan selanjutnya adalah sifat idlaq. Idlaq ini adalah huruf yang mudah untuk diucapkan ya, idlaq, karena berkaitan dengan hurufnya ya mendekati tempat keluar ya, lidah. Ya, tempat keluar ini bibir ya, huruf idlaq adalah farra min lubin. Dan terakhir tambahannya ra ini memiliki sifat apa? Inhiraf ya, menyimpang. Saat apa ini menyimpang? Saat berharokat kasrah. Baik. Kemudian selanjutnya lam. Ya, lam ini memiliki sifat jahr, nafas yang tertahan. Al tawassut sama seperti ra ya, artinya tidak boleh menekan alhamdu, nggak boleh, tapi alhamdu alham, tidak alham, melepas atau menekan alhamdu, enggak, tapi alhamdu. Jadi pertengahan antara melepas dengan menekan ya, tawas ya, syiddah ataupun rakhawah. Kemudian istifal ya, ditipiskan la ya, ra la, tidak boleh ru. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita bertahsin ya di luar. Ada beberapa yang memang ustadz ya masih mengajarkan bahwa ngucapin ra itu ya dengan menebalkan ru. Nah, ini salah ya, keliru, tidak seperti itu ngucapinnya ya, tapi melepas ra, tidak boleh ru, tapi ra. Nah, ininya ya, pangkal lidahnya ra ya, tidak boleh ru, tidak, tapi ra. Kemudian infitah idlaq karena dia mendekati tempat keluar, adanya di ujung tepi ya. Kemudian inhiraf ya, menyimpang saat dalam keadaan bersambung dengan lafaz lam al-jalalah
atau lafaz Allah. Ujung lidahnya, tepi lidahnya, ujungnya ditaruh di gusi, menempati ya makhraj huruf nun ya, yaitu huruf na. Baik teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, demikianlah pembahasan seputar sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat inhiraf. Semoga jelas apa yang saya sampaikan dan bisa diambil ilmunya dan bisa diambil penjelasannya ya. Kalau misalkan masih ada yang masih ragu ya atas penjelasan yang saya jelaskan, tafadhol, nanti bisa ditanyakan di akhir pengajian, oke, di akhir pembahasan. Baik, selanjutnya insya Allah kita juga akan mentahsinkan salah satu surah, yaitu surah Ad-Duha ya, untuk memberikan kembali konsentrasi kefokusan kita menyimak kajian ini. Saya berikan waktu jeda ya teman-teman untuk memfokuskan diri lagi ya. Nanti surah Ad-Duha ini harus kita fokuskan ya poin-poinnya, agar ketika kita membaca surah Ad-Duha ini, poin-poin yang tadi yang sekarang ya disampaikan atau nanti tadi disampaikan itu bisa ya memberikan acuan kita untuk fokus. Oh, ini tuh yang harus difokuskan di surah Ad-Duha. Jadi kalau baca Quran itu jangan kayak orang spontan ya, jangan kayak anak kecil yang asal nyebut saja tapi maknanya tidak mengerti ya, tidak fokus huruf-hurufnya begitu ya. Tapi kalau baca Quran benar-benar dihayatin setiap hurufnya. Makanya Nabi SAW mengatakan setiap huruf dari Al-Quran itu diganjar kebaikan. Berapa kebaikannya? 10. Apakah setiap orang baca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan itu? Tentu ya. Namun syaratnya tidak mudah ya. Salah satunya adalah benar-benar kita memanai dan meresapi setiap bacaan kita. Baik, teman-teman sekalian, saya akan beri jeda dulu ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Baik. Pelajaran di surah Ad-Duha ini ada pelajaran baru. Apa itu pelajaran barunya? Ya, kita kenal yang namanya alif ya, itu pada surah-surah sebelumnya, dari surah Alam Nashrah, Asy-Syarh ya sampai surah An-Nas ya, itu tidak ada menuliskan alif bengkok. Coba antum cek ya, tidak ada. Nah, di surah Ad-Duha ini dibahas alif bengkok. Nah, dan ini kita akan bahas. Alif bengkok ini fungsinya sama seperti alif lurus. Apa itu? Memanjangkan. Oke, memanjangkan. Fungsinya memanjangkan. Ya, saat apa? Saat sebelumnya fathah. Wadduha. Dan alif makhrajnya ya sebagaimana yang dikatakan oleh kita pelajari saat itu ya, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi ya, huruf maddin. Alif ini merupakan huruf mad lil hawa itantahi, yang bacanya itu ngalir aja ya sampai kadar yang ditentukan panjangnya berapa gitu ya. Jadi panjangnya 2 misalkan 3 atau 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Jadi dipanjangkan matnya. Nah, namun di sini adalah kadarnya hanya 1 ayunan atau 2 ketukan saja ya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Oke, saya akan baca terlebih dahulu. Isma'u jayyidan, dengarkan ya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wa qadha, hati-hati, tipis ke tebal, tidak ya dibacanya ya langsung menebal. Wadduha, wa, tidak boleh wa, tarik. Wadduha, wadduha ya. Wa, tidak boleh wa ya. Wadduha walaili, la-nya taruh di gigi. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hati-hati huruf kha-nya ya. Harus ada garukan, bunyinya gitu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sekali lagi saya bacakan, hati-hati sifat linnya di situ ya, di wala saw, majukan bibirnya, lembutkan. Saw, sa, saw. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fata, ra-nya ya. Tebal. Di mana kalau tebal itu ra-nya? Ditaruh di belakang gusi. Oke, ditaruh di belakang gusi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fatar. Nah, fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sekali lagi saya baca. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini pelajaran yang kedua. Hati-hati di kata wawajada di ayat 7 ya, menjadi wawajade ya, jadi daknya jadi sukun ya. Ingat daknya di situ berharokat fathah gitu ya. Wawajadaka dhallan fahada. Sekali lagi saya bacakan. Wawajadaka dhallan fahada. Nah, ini kita pelajari lagi ya. Sedok, doknya panjangin, kemudian masukkan ke lam. Ya, laknya ingat makhrajnya di mana? Kalau lak biasa ditaruh di gigi ya. Dhallan gitu ya. Jangan taruh di gusi. Ini tidak ya, taruhnya di mana? Di gigi. Oke? Di belakang gigi pas. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Hati-hati ya. Ta, ujung lidahnya tadarah di belakang gusi. Ta, ko. Taqo. Tidak boleh taqu. Taqu. Kita bahas ko waktu itu dia memiliki sifat infitah, kebuka. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ujung lidahnya taruh di ujung gigi seri ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Sekarang saya akan bacakan lagi ya. Cuman teman-teman saya berikan waktu ya, jeda waktu untuk mengulangi ya setiap ayatnya, tapi saya bacakan terlebih dahulu nanti baru diikuti. Namun tidak usah buka audio ya, khawatir suaranya nanti rame ya, ada yang datangnya telat suaranya nanti malah mengganggu. Oke, teman-temannya yang lainnya. Kita bacakan, saya bacakan satu ayat nanti ya, setelah itu teman-teman membaca. Oke, satu kemudian lanjut berikutnya. Oke, wahid isnan salasah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil lihat mimik bibir saya ya, cara mengucapinnya ya. Yuk, 1, 2, 3, bismillah. Bareng ya, bismillah sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ayat pertama. Wadduha. Silakan dibaca. Ayat kedua, wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Maaf Pak Setio, suaranya di off saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Ayat ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat ke-10, wa keluarkan sifat sofirnya ya. Wa ila fala tanhar. Ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, teman-teman sekalian, saya minta ya setiap dari kita nanti mengulang bacaan yang tadi sudah dibacakan ya. Baik. Saya minta kepada akhina Arif Fahmi, tafadhal Arif Fahmi. Kita baca 3 ayat. Silakan. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tafadhal Arif Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Lagi. Udah, Ustaz. Lihat saya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma rabbu.
majuin bibirnya. Rabbuka wa ma qala. Ulangi lagi. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Sekali lagi Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Da'aka. Wadda. Oh ya. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nah, jahit. Barakallahu akhina, pahmi. Hati-hati ya. Setiap huruf dhamma majuin bibirnya. Rabbuka, buka, gitu ya. Semoga Allah lancarkan lagi, Allah mudahin lagi untuk terus istiqomah belajar ya. Barakallahu fikum akhina pahmi. Selanjutnya. Ya Ustaz, syukran. Ya wa iyyakum. Akhina Evan, tafadhal akhina Evan. Naam, tafadhal akhi. Kameranya ditutup saja. Arif Fahmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hati-hati toknya tebal. Yu'ti, tidak yu'ti itu tak. Ujung lidahnya taruh di dalam lagi, gusinya gusi dalam. Ti, kalau tak kan di bawah tak, ti kan, dia taruh ujung lidahnya ke dalam lagi. Ti, yu'ti. Nah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ulangi lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jayid, barakallahu fikum akhina Evan. Hati-hati tok sama taknya ya, hampir sama ketika kasrah. Makanya tok walaupun dia kasrah tetap dibaca tebal ya. Hanya huruf ya kha dan gha saja dari huruf isti'la yang 7. Khussa dagtin kid ya kha sa do ga ta ga dan dha ya. Ini semua hurufnya dibaca tebal kecuali gha sama kha kalau kasrah. Ghi, khi. Tidak boleh ghi, khi. Yang lainnya ta, ti, dha, di, sa, si, da, di, qa, ti. Nah, semuanya tebal. Enggak boleh qa, ki, da, di. Jadi da nanti. Sa, si. Jadi sa nanti. Do ya dan lain sebagainya. Maka daripada itu hanya ga dan kha saja, kasrah tipis. Oke, penjelasannya. Kalau untuk selainnya dibaca tebal bagi teman-teman yang lainnya ya. Selanjutnya semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan akhirnya Evan. Amin, syukran Ustaz. Ya wa iyyakum. Ya, kepada Ma'ruf, tafadhal Ma'ruf. Baru lagi rame. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wajadaka dhallan fahada. Fahada. Lagi ulangi. Fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Do-nya hati-hati, do-nya tetap tebal. Dia memiliki itbaq.
Wa wajadaka jangan dibuka jangan ditutup. Naik ke atas. Ya, jangan jangan wa wajadaka bukan Ya. Betul. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa Dha-nya ngalir suaranya. Rokhawah. Wajadaka ailan fa'aghna. Tapi jangan terlalu kedengeran ya. Jangan jangan aghna, lembutkan aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan tako. Nah, tebelin. Fa'ammal yatima fala taqhar. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Hati-hati gha sama ko-nya ya. Rokok ya. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Selanjutnya nanti diulangi dari ayat 9 ya sampai ayat 11 kepada Setio, tafadhal. Khina Setio. Ya Ustadz. Ya, tafadhal Pak Setio. Suaranya lagi serak, nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Lagi isoma apa gimana? Iya betul Ustadz. Oh, alhamdulillah. Walaupun isoma tetap bisa hadir belajar karena nggak bisa datang ke masjid ya. Iya siap. Betul. Tafadhal Pak. Tafadhal Pak Setia. Ayat ke-9 ya. Fa'ammal yatima. Tafadhal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Ulangin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bagus, Pak Setio. Barakallahu fikum. Semoga lekas membaik, lekas sembuh Pak Setio ya. Baik. Mohon doanya teman-teman semuanya buat Pak Setio ya. Semoga beliau cepat baik ya, cepat pulih lagi ya dan bisa beraktivitas lagi. Ya. Syafaqallahu labasa tuhurun insyaallah Pak Setio. Amin. Dan semoga Allah sempurnakan lagi bacaan Qur'annya, Allah istiqomahkan lagi untuk terus bisa belajar ya Pak Setio. Tanya boleh Ustadz? Nanya apa nih? Untuk yang fala tanhar itu dibacanya tebal atau tipis atau dilepas saja? Tannya tipis, harnya dinaikin lidahnya ke atas. Jadi tebal jadinya. Ditebalin jadinya. Tanhar. Ya. Fala tanhar. Tadi udah bagus bacanya. Tanhar. Itu ya. Baik. Kalau tipis ke bawah, her. Kalau her tipis dia har. Tanhar. Seperti itu ya, Setio.
Oke, Terima kasih. ya Pak Setio. Selanjutnya kepada Ani Mardiani, tafadhal. Tina Ani Mardiani. Nah, Ustadz, Tafadhal. ayat 1 sampai 3. 3 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jangan ditahan. Ngalir aja. Dia dha itu memiliki sifat rakhawah. Memiliki sifat rakhawah dan juga istitalah. Dialirkan. Wadduha. Kedengaran nggak suara udnya itu? Wadduha. Jadi jangan wadduha. Dialirkan. Wadduha. Nah, seperti itu. San. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu. Hasan. Hati-hati di huruf dha. Hada mushkilah daiman fi subi. Naam, daiman fi dha, ya. Miskin dha-nya. Harus betul diberikan konsentrasi lagi, ya, di dha-nya. Waladh. Coba. Waladh. Nah, gitu. seperti itu. Waladh. Dia memiliki sifat istitalah, artinya lidahnya memanjang, nanti suaranya memanjang, ya, sama seperti rakhawah sebenarnya istitalah itu. Baik. Nah, Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiki. Semoga Allah istiqomahkan lagi, terus baca Qur'annya dengan baik dan benar, ya. Allah sempurnakan. Selanjutnya kepada Anis Fauziah. Khina Anis, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka. Jangan alam jangan alam itu alam, sempurnakan. Alam Nah, yajid. gitu. Ulangin dari wala saufa biar ada ancang-ancangnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jayid, barakallahu fiki, ya, barakallahu fiki. Khina Anis. Jadi ketika baca Quran, awal ayatnya hati-hati, ya. Alam ya'lam, alam bukan alam ya'lam, ya, dan surah-surah yang lainnya. Jangan alhamdulillah, tapi alhamdu, karena dia memiliki sifat. La itu sifatnya apa? Ya, jadi harus sempurna. Mungkin makhrajnya a cukup, tapi ketika sudah nyambung hurufnya yang lain harus memiliki sifat. Seperti tadi surah apa? Seperti tadi huruf ra dan huruf la. Ketika dia sukun, ya, tebal, kemudian dia tipis, ada sifat ini, ada sifat itu, ada sifat yang ditambahkan, kayak gitu. Gitu ya. Jadi harus disempurnakan bacanya. Jadi fokus setiap perpindahan awal ayatnya, ya, startnya itu bagaimana harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, enggak. Maliki Yaumiddin.
harus jelas awal ayatnya, startnya, ini jangan lupa. Bagi teman-teman yang lain juga ya, ketika baca Al-Quran hati-hati ya, karena ini sering sekali salah ya untuk permulaan awal, perpindahan dari akhir ayat kemudian mulai awal ayat baru, cepat begitu ya, ritmenya ini yang hilang sehingga apa, tidak terpenuhinya sifat dan juga makhrajnya, tidak sempurna. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi ya Mina Anis ya baca Qur'annya. Ya, wa iyyaki wa jazakumullah khair. Selanjutnya kepada Fitria Handayani, tafadhal. Fitria Handayani. Maaf Ustaz. Tafadhal, Ustaz Fitri, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ayat ke 7 ya. 7. Wa wajadaka. Wa wajadaka dhallan fahada. Jangan ha, kedengeran tuh. Bacanya ha. Samping ha. Fahada ha. Lihat saya nih mulutnya. Ha. Jangan ha. Fahada ha. Jangan terlalu ke dalam. Fahada. Nah, begitu. Lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, gitu lebih bagus. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Jangan o, a, ke samping, a. Wa wajadaka wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, begitu bagus. Fa'ammal yatima fala taqhar. Har. Ulangi lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Iya, bagus. Tipis tebalnya, hati-hati ya. Nah, jangan o, a. Latihan a, ba, ta, sa, ja, ha. Sampai pakai kaca ya, nanti dilatih ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Hati-hati tebal dan tipisnya itu. Ha, jangan ha. Ya, barakallahu fiki. Selanjutnya kepada Mega, tafadhal Mega. Mulai dari ayat 9. Tafadhal, ukhtina Mega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan toko, taqo. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ingat sa-nya jangan seperti kayak sa, s ya, huruf sin, bukan, dia huruf sa. Bahadis, dikit aja hamesnya, jangan banyak-banyak.
Fahaddits. Kalau dia ngeluarin banyak suara, ya itu bukan lagi nafas lagi, itu suara tambahan itu. Ya, karena dia bukan huruf shafir, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Dikit aja. Coba ulangi lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan disamakan, oh itu hamesnya, jadi harus dikeluarkan banyak suaranya. Tidak. Ya, itu nafasnya dikit aja. Hames itu mengeluarkan nafas. Jadi dikeluarkan, tapi tidak banyak-banyak. Dikit ya, kecuali dia sofir, so sama sa memang banyak keluarnya. Ya, als ya. Als ya, kemudian apa lagi? Sa, s, ada tambahan suara di situ. Ha, demikian juga jangan banyak-banyak. Ya, contohnya nih yang salah nih ya. Ya, selain sa dengan so yang dikeluarkan ini hamas gitu kan, tapi dikeluarkan banyak-banyak. Ini yang salah kayak gini nih biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman harus dikeluarkan begitu. Salah ya. Kayak gini nih sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, salah sedikit aja. Bismillahirrahman, tidak rahmanirrahim, gitu ya. Ahsayna, tidak gitu ya, tapi ahsayna, yang penting keluar nafasnya ya. Oke, fahimti? Fahimtum. Fahimtu. Ya. Kadarnya ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Tetap istiqomah. Ya, Tina. Oke, selanjutnya ya. Pak Nopeng. Nopeng, siapa ini Nopeng? Nopen Abang, tafadhal. Maaf Ustadz, kalau buka videonya sinyalnya ganggu nih Ustadz. Oh ya, tafadhal, nggak apa-apa. Silakan dibaca aja. Ayat 1 sampai ayat 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jangan ha. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Bagus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebentar Pak Mahmuda ya. Pak Nopen dulu nih. Ulangi lagi. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, sudah bagus Pak Nopen. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Nopen. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Hati-hati ya, jangan wadduha, haknya tipis. Ya, wadduha, adanya di atas zakunnya. Pegang atas zakunnya satu jari. Nah, begitu. Kalau ha itu di bawah zakun. Ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Pak Nopen. Tetap istiqomah ya untuk mengikuti kajian-kajian kita berikutnya insya Allah. Selanjutnya Pak Mahmuda, tafadhal Pak Mahmuda. Pak Mahmuda. Ustaz. Ya. Maaf, ini saya Darobi pakai wifi saya, Ustaz. Ya, silakan. Darobi, Ustaz. Oh, nah apa Darobi, Masya Allah. Lanjut ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat pada Robi. Walal akhiratu
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Fatar. Alam yajidka. Ulangin lagi. Jangan pator, bukan. Patar. Tar. Ulangin lagi. Wala saufa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu. Barakallahu fikum Pak Dairobi, Masya Allah. Minggu kemarin datang kajian. Baru kali ini Ustadz ini karena masih agak batuk kemarin. Dan ini saya pakai HP istri saya Ustadz. Oh ya, Masya Allah. Semoga lekas kebaikan, lekas sembuh Pak Dairobi, bisa ya belajar terus, Allah istiqomahkan via online ya, via offline, kalau bisa datang ya, belajar sama-sama insya Allah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaannya Pak Dairobi dan teman-teman sekalian. Ya barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik teman-temanku sekalian, ya sudah kita akhiri belajar kita pada pertemuan malam hari ini. Kita tadi membahas ya, yaitu materi sifat yang tidak memiliki lawan, sifat inhirab ya. Kalau ra dalam keadaan kasrah ke gigi ya, ke huruf apa namanya tadi, ke huruf lam ya, sedangkan kalau lam ke gusi ya, ketika dalam keadaan lafaz lamul jalalah ya. Jadi Allah ya, Allah. Di sini kita tidak dapati contohnya di surah Ad-Duha, namun di surah Al-Ikhlas bisa teman-teman sekalian baca nanti di rumah ya, insya Allah. Teman-temanku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa pada pertemuan pekan depan insya Allah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan ya, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan ya. Mungkin tak mengapa ya, kita semua tidak bisa berjumpa secara langsung ya, namun kita masih bisa berjumpa ya secara online seperti ini, dan insya Allah apa yang kita dapatkan sama saja ya, fadilah ilmunya ya, fadilah ilmunya sama, berkumpulnya juga sama dalam keadaan kebaikan ya. Untuk seluruh informasi atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, mungkin di bawah ada slide, paling bawah ada nomor telepon saya ya, PA-WA, mungkin bisa disimpan oleh teman-teman, siapa tahu ada info-info yang bermanfaat yang bisa diambil manfaatnya ya dari status biasanya saya buat ya. Nanti bisa teman-teman semuanya update seperti video-video terbaru ya, terbaru dari saya untuk bisa ditonton ya dengan baik ya, insya Allah. Teman-temanku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Kebenaran yang baik semuanya hanya milik Allah, dan yang sempurna hanya milik Allah. Adapun yang kurang dari kekurangan saya dan kejahilan saya, semuanya teman-teman sekalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kita ya kemampuan ya, Allah memberikan kita kesempatan ya, semoga dengan itu kita bisa memaksimalkan ya waktu kita, kesempatan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Salah satunya adalah
kita belajar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Ya, mungkin langsung ditutup nanti dengan khas. Ya, tapi saya tutup terlebih dahulu ya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak kepada Ustadz Jalani Asidik yang telah menyampaikan materinya dengan kita semua. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada kajian online kita pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian online ini hingga akhir acara. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingin mengingatkan untuk membaca surat Al-Kahfi karena sunnah di malam dan di hari Jumat untuk para hadirin yang sudah hadir pada kajian online ini. Saya selaku pembawa acara dalam acara kajian online ini, jika terdapat salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.